Ini mulaikan Allah Ta'ala, ini rasa bahwa kita ini hamba Allah, ini penting, ini pertama harus kita tanamkan betul dalam hati. Ini kalau tertanam nanti ibadah itu jadi nikmat, mulaikan sholat jadi nikmat, zikir jadi nikmat. Kamu zikir kok panjang-panjang sekali, kok betah sekali. Punggung kamu itu kamu kasih apa? Punggung saya tidak saya kasih apa-apa. Saya itu menghadap pada Allah, kok tidak betah itu bagaimana? Saking senengnya itu, akhirnya budungnya itu, punggungnya jadi kuat. Tapi kalau orang tidak merasa sebagai hamba Allah, wiridan 5 menit sudah mulat. Punggungnya ada demitnya, ada setannya. Tapi nanti kalau untuk ngobrol 3 jam tidak ada capeknya. Ke warung beli kopi 1 cingkir saja ngobrolnya 3 jam. Tapi kalau di masjid kok bisa tidak tahan? Ini apa? Enggak punggung demit ini namanya. Ini kalau tidak ada rasa sebagai hamba itu jadi kayak begitu itu semuanya. Duduk di pinggir jalan itu bisa betah, duduk di masjid tidak betah, di Baitullah kok tidak betah. Ini sudah orang tidak benar ini. Maka rasa sebagai hamba Allah kita tanamkan betul dalam hati, sehingga semangat ibadah kita jadi meningkat, semangat zikir kita jadi meningkat, sholat kita jadi tambah khusyuk, Masya Allah. Menikmati ibadah ini kalau orang ada rasa sebagai hamba, akhirnya kehidupan kita jadi barokah. Kemudian yang kedua kali semulaikan harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umatnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Ini rasa ini penting kita tanamkan dalam hati. Saya ini umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, pengikutnya Rasulullah, pasukannya Rasulullah. Kalau orang itu merasa sebagai umatnya Rasulullah, kan? Maka dia ini akan mudah untuk berjuang, mudah untuk dakwah. Kenapa toh kita ini dakwah kok nggak bisa dapat taskilan itu kenapa? Karena kita sendiri ini belum jadi dai. Loh, saya ini dai loh, udah 4 bulan. 4 bulan orang dirasane, kudu metune iki. Nah. Kalau orang itu orang petani mereka, memang petani deles istilahnya orang Jawa itu, petani asli. Itu cari orang nandur, cari orang macul, cari orang garu, melukui bisa saja, nggak usah kursus kemana-mana. Lah kamu itu loh belajar di mana kok bisa cari orang matun, kok bisa cari orang meluku? Wah, kamu tanya kok aneh-aneh. Memang saya ini petani yang mesti bisa begitu itu. Orang Temboro itu tidak ada kursus pertanian, tapi semua bisa macul. Tidak ada mudakaro, bagaimana caranya mencari orang matun, mencari orang meluku, mencari orang garu, nggak ada. Tapi dapat aja tiap hari. Kenapa? Karena dia sudah menjadi petani betulan. Dalam hati ini saya ini petani, saya ini pemilik sawah. Begitu juga semulaikan kalau orang itu sudah menjadi dai, merasa betul sebagai umatnya Rasulullah SAW, pengikutnya Rasulullah SAW, wadyo balane Kanjeng Nabi SAW. Ini tertanam betul dalam hati, maka ngajak orang itu bisa aja. Jadi kalau kita ini ngajak orang itu nggak dapat itu, jangan kita salahkan orang-orang. Saya ini berarti belum menjadi dai beneran ya.
rasa saya sebagai umat Rasulullah masih kurang, akhirnya nggak dapat taskilan. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Yaman, beliau bicara cuma 1 menit saja. Hei orang Yaman, saya ini disuruh Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Cuman gitu tok. Gerudukan berbondong-bondong orang Yaman tuh masuk Islam. Cuman bayarnya 1 menit saja. Tapi ini dari lubuk hati yang merasa dia ini memang diutus Rasulullah, merasa dia ini adalah ditugaskan oleh Rasulullah, meneruskan kerjanya Rasulullah, akhirnya barokah. Kita tanamkan betul dalam hati, saya ini umat Rasulullah, punya tanggung jawab meneruskan kerja Rasulullah. Saya ini punya umat, namanya umat Islam. Ini warisannya Rasulullah kepada saya, harus saya jaga ini umat, harus saya pikirkan ini umat, harus saya doain ini umat, harus saya ikram ini umat, kan ini warisannya Rasulullah kepada saya. Insyaallah malaikat. Kita ini harus ada rasa itu. Ini orang Islam semua yang ada di Temboro, ada di Temenggungan, ada di Ngawi, ada di Surabaya, ada di Sulawesi, di mana ini warisannya Rasulullah untuk saya ini. Peninggalan Rasulullah untuk saya yang harus saya rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalau rasa ini tertanam dalam hati, semuanya kan kita mudah untuk dakwah, mudah untuk ngajak orang. Bahkan kita tidak bisa berhenti. Sampai sakaratul maut juga kita akan senantiasa terus mengajak orang. Saya Ilyas itu sudah sakit semuanya kan. Beliau ini masih ngajak orang. Maka murid-muridnya dibilang, Syekh, sudah keadaan kayak begini, coba istirahat. Jangan. Saya ini kalau sakit ini tambah kuat dakwah saya itu. Karena ini sudah dekat waktunya, sudah mau habis ini tugas saya. Saya harus tambah kuat ini. Maka beliau ini siang dan malam mendakwahkan agama, mengajak orang pada agama, menangis karena agama. Sebetulnya apa sebabnya bisa begitu itu? Saya pernah ketemu muridnya Syekh Muhammad Ilyas. Saya tanya, dulu itu loh, Syekh Ilyas itu kok bisa dakwah siang dan malam gak ada henti-hentinya, sampai kerjanya menyebar ke mana-mana di seluruh dunia itu. Asal mulanya itu bagaimana? Saya tanya sama muridnya beliau ini, namanya Abdul Razak itu, di Miwat itu. Maka Abdul Razak itu bilang, saking nyambung hatinya dengan Rasulullah katanya, saking cintanya Syekh Ilyas kepada Rasulullah, sering saya begitu, sehingga akhirnya itu ya senengannya itu sudah apa yang dulu disenangi Rasulullah. Syekh Ilyas itu semula kan, beliau ini juga guru dzikir. Beliau ini juga kiai pesantren. Sebetulnya beliau ini kalau menurut umumnya orang pada zaman itu sudah sudah capek lah sebetulnya itu, ngurus santri sama ngurus orang zikir itu sudah capek. Tapi beliau ini tidak begitu. Rasulullah dulu tidak hanya ngurusi santri, tidak hanya ngurusi orang zikir, dulu Rasulullah itu mikirkan umat. Maka saya harus mikirkan umat. Saya harus datang ke rumah-rumah. Dulu Rasulullah datang ke rumah-rumah. Maka beliau bergerak. Saya curahkan pikiran saya, hati saya, doa saya, ilmu saya, kekuatan saya, zahir batin, sebagaimana dulu Rasulullah mikirkan umat. Maka beliau datang ke orang-orang yang gak sholat, ke orang-orang yang dekil-dekil, orang-orang jahil-jahil, didatangi ke rumah-rumah. Akhirnya terbentuklah kerja ini, mulai kan. Maka rasa ini kita tanamkan dalam hati kita, insyaallah malaikat. Nah, supaya tertanam dalam hati itu bagaimana? Ini sudah tahu insyaallah caranya. Harus latihan. Innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru bittasabbur wa innamal hilmu bittahallum
Mang tasabbara sabbarahullah. Ringkesnya apa-apa itu kalau ingin tertanam dalam hati perlu latihan. Kalau nggak bisa nangis, kata Nabi, ya ditangis-tangiskan, lama-lama nanti bisa nangis. Kalau kita ini nggak bisa mikir umat, yang biasanya mikir sawah, suruh mikir umat, nggak nutut pikir aku ya opo, kok mikir umat ya opo terus jadi karpe. Aku biasanya mikir sawah, mikir umat bareng ya opo terus jadi. Tetapi mulai kan dilatih. Kita latih musyawarah, kita keluar jalan Allah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Akhirnya fikir Rasulullah itu masuk di dalam otak kita, dalam hati kita. Akhirnya tertanam, kepentingan dakwah itu tertanam. Insyaallah kita niat mulai kan? Kepentingan ibadah itu tertanam. Kita tiap hari sudah ibadah mulai kan? Tapi rasa ibadah itu sangat penting ini yang harus kita belajar lagi sebenarnya. Bahwa sholat 2 rakaat itu lebih penting daripada dunia seisinya. Itu yang kita rasakan. Lebih besar daripada dunia seisinya. Karena ini menghadap pada Allah. Nah ini yang kita perlu belajar lagi. Kita sudah dakwah, dikit-dikit sudah dakwah, tapi bagaimana kita rasakan dalam hati? Dakwah ini perkara besar, perkara penting ini. Ini kerjanya para nabi, kerjanya yang mulia baginda Muhammad SAW. Akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar dunia akhirat. Hingga dipentingkan, bukan hanya dakwah, tapi mementingkan dakwah. Ada urusan-urusan lain, waktu jauh lah pertama, ada urusan ini, urusan itu. Tidak. Ini kerja Rasulullah harus saya utamakan nomor 1. Urusan ini waktu keluar 3 hari, ini kerja Rasulullah, bukan main-main, ini kerja besar, ini lebih besar dari kerjanya raja-raja, lebih besar dari kerjanya presiden-presiden. Maka saya harus keluar 3 hari. Nah, ini waktunya keluar 40 hari. Bukan kita disuruh meninggalkan dunia, tidak. Sebentar lagi kita meninggal dunia, nggak usah disuruh. Tapi kita ini suruh ngatur dunia kita ini, kita atur. Jangan kita ini diatur oleh dunia. Sawahnya diatur, dagangan diatur, keluarganya diatur sehingga bisa keluar 40 hari. Kalau kita ini tidak merenungi betul-betul bahwa kita ini punya tugas dari Rasulullah SAW untuk memikirkan umat, memikirkan agama. Kelihatannya kita ini memelihara kambing, hakikatnya kita ini dipelihara kambing. Kelihatannya angon wedhus, tapi jane dingon wedhus. Nggih mboten krasa ini. Kelihatannya kita ini punya dunia, tapi hakikatnya diperbudak oleh dunia. Oleh dunia kita disuruh macul tiap hari, suruh mikir tiap hari, sampai lupa akhirat kita, bahkan lupa kepada Allah. Oleh kambing kita diatur, pokoknya kamu harus carikan rumput saya tiap hari. Masalah sholat, masalah itu nggak begitu penting. Yang penting cari rumput untuk saya. Jadi sebetulnya kamu itu bukan pemilik kambing, kambing itu memiliki kamu. Maka ini jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya keluar. Jalan keluarnya keluar. Biar kita tidak jadi budaknya kambing, budaknya kerbau, budaknya sawah. Kita keluar jalan Allah. Kita keluar jalan Allah. Kita merasa sebagai hamba Allah, merasa sebagai umat Rasulullah. Sekarang ngatur kambing, ngatur sawah. Tidak diatur kambing, tidak diatur sawah. Insyaallah kan? Insyaallah. Maka untuk itu langkah pertama adalah 4 bulan kan. Yang niat untuk 4 bulan. Yang tadinya niatnya 40 hari, sekarang 4 bulan. Silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Allah. Monggo.
Sing niat sekawan wulan, ya langsung berdiri aja, jalan Pak, langsung. Ayo, Masya Allah. Monggo. Monggo sing badhe medal sekawan wulan, kula aturi jumeneng. Ngidul mriku monggo sing niate sekawan dosa dinten sak mangkin dirubah sekawan wulan. Dawuh para ulama ning amalan niku dilakoni tenanan terus patang wulan akhirnya mancep ning jero ati. Nah niki lho sing dimaksud niku, mancepe niku lho. Ora ngertine, nek ngertine sampeyan niku wis ngerti. Mancepe lho. Lagi patang wulan paling sithik niku. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Juga yang 40 hari monggo sing niat sekawan dosa dinten monggo jumeneng ngidul saya Pak monggo sekawan dosa dinten iki sedaya mawon nak mboten ana apa bismillah. Ini yang utara belum ada ini, gimana ini? Yang barat, Masya Allah, yang timur, monggo. Yang 40 hari, monggo. Bismillah. Nanti umur kita yang kita gunakan untuk 40 hari, untuk 4 bulan untuk agama ini ya. Umur yang akan menggembirakan kita di akhirat semua kan. Kita akan gembira, saya dulu kok keluar 4 bulan. Tapi umur-umur kita yang bukan untuk agama itu umur yang akan menjadikan kita menyesal. Oh, habis umur saya 60 tahun aja untuk dunia saja. Akhirnya dunia saya tinggalkan, akhirat tidak saya bangun. Terus mau tempat di mana saya ini? Monggo. Sekarang dosa dinten monggo jumeneng. Pinten dinten mawon, berapa hari saja, silakan. Berapa hari saja. Berapa hari saja, silakan berdiri ke selatan. Nah, monggo. Nah, kan, diceluk kancane niku. Kang, ayo, Kang. Terus. Monggo, nggih, cocok dong, masyaallah. Niki senurun Sayyidina Ali nih, sak kalimah wis ngetik ning wong niku. Masyaallah, niku lho. Sampeyan niku mulak mungel napa aja meneng mawon sampeyan niku. Mungkin nek pun karo Allah didadekne mandi, ayo. Ngoten mawon betul satu. Ayo. Mangkat. Ngonten betul mangkat.
Insyaallah kita niat semula kan. Nah mulai kan besok malam Jumat itu Jur Temboro semula kan. Dan sekitarnya, Magetan sekitarnya. Maka dan ini bebarengan dengan pengeluaran jamaah santri juga. Maka usahakan mulai kan Jumat yang akan datang itu kita keluar semua 4 bulan atau 40 hari bareng-bareng jamaah santri. Insyaallah mulai kan. Ini kalau satu jamaah itu ada orang tua, ada yang muda, ada santri, ada mahasiswa, ada petani. Akhirnya jamaahnya ini menjadi komplit jamaah umat. Bukan jamaah santri, jamaah umat Islam. Ada petaninya, ada kiainya, ada santrinya, ada ustadznya, ada pedagangnya. Akhirnya kita bergerak itu semua kan bisa ngajak umat. Kalau kita datang pedagang, saya ini juga pedagang juga Pak, tetapi kita siapkan waktu untuk memikirkan agama kita, memikirkan kubur kita, memikirkan akhirat kita. Kita datang ke pesantren, saya ini santri juga, tapi menyiapkan waktu untuk memikirkan umat. Kita datang ke petani, saya ini petani juga, tetapi masa orang itu ingin mati di sawah toh Pak ya. Mikir agama, mikir akhirat ya. Jadi jamaahnya nanti biar komplit insyaallah mulai kan. Maka sekarang kumpul halakohnya masing-masing, zunnya masing-masing kumpul, daerahnya masing-masing kumpul, terus janjian bagaimana Jumat nanti metu bareng-bareng insyaallah mulai kan.